Yas'alunaka 'anil anfal. Sahabat bertanya. Sahabat ribut pada saat itu. Sahabat ya, selevel sahabat senior ribut pada saat itu, pada saat perang Badar. Mereka ahlu Badar. Mereka kaum muhajirin, sahabat senior. Apa yang diributkan? Harta. Ghanimah, rampasan perang. Selevel sahabat aja yang keimanannya sudah keimanan bertemu dengan Rasul, ribut soal harta. Dan ini bisa dikaitkan untuk kita semua. Kenapa? Ya, karena pasti terjadi kepada manusia. Kepada manusiawi ya, manusiawi. Manusiawi itu kalau masalah harta rebutan. Nah, terus nggak terima. Ini yang terjadi pada sahabat. Karena harta rampasan perang pada saat perang Badar, ribut mereka. Ribut karena mau harta tersebut. Tapi apa ayat setelahnya? Qul anfalu lillah. Cuman ayat selanjutnya turun, dilanjutin ayatnya. Ingat itu tuh punya Allah, gitu kan? Ingat Allah. Nah, ingat antara manusiawi dan iman dan orang mukmin. Kalau manusiawi itu cenderungnya wal asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. DNA-nya manusia itu memang rugi. Manusia itu akan selalu rugi. Manusia itu akan selalu kecewa, akan selalu ngeluh, akan selalu ribut. Pasti manusia itu punya masalah. Tapi kalau orang beriman tadi, cuman qul anfalulillah, sahabat, cuman diingatin ini punya Allah. Ingat Allah gitu kan? Ingat Allah. Tenang mereka. Sudah tenang. Itu orang beriman. Tapi kalau kita pakai manusiawi, seorang manusia itu tadi Quran surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, pasti dia akan selalu dalam kerugian, banyak masalah. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu selalu berkeluh kesah, mengeluh kerjaannya, galau tiap hari. Nah, banyak gitu kan, dinasihatin orang tua nggak terima. Kita punya prinsip sendiri, orang tua minta gini nggak terima, galau. Sama, gini aja. Kenapa ya? Kok semua orang ngeliat aku nggak ada senyum-senyumnya? Kenapa ya wajahnya kok datar-datar aja, baper. Misal gitu ya. Kenapa ya? Kekuliahan nggak pernah sama dosen bisa kerap gitu. Tiap hari kenapa masih dikasih masalah? Hidupku nggak pernah bahagia, nggak pernah sebahagia mungkin. Selalu aja ada masalah, selalu entah di rumah sama adik, nggak tenang. Itu manusiawi. Manusiawi. Kita belum bahas tentang hati ya. Kita bahas tentang manusia dulu. Manusiawi. Butuh datang beneran. Monggo. Nah, kita bahas tentang manusiawi. Manusia itu sudah pasti berkeluh kesah. Lanjutan ayatnya, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apa contohnya? Ketika dia dikasih ujian, dikasih masalah, ngeluh, baper, down, tak bisa bertumbuh, tak ada motivasi. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi apabila mereka dikasih kenikmatan, dikasih rezeki, enggak cukup, merasa enggak cukup. Merasa enggak cukup, masih merasa aku kurang. Itu manusiawi. Tapi kalau kita pakai lanjutin Quran surah Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Stop. Kecuali orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Manusiawi pasti rugi, pasti rebutan harta, pasti mengeluh, pasti tidak pernah cukup. Kalau manusiawi, apa bedanya? Wal asr, demi masa sampai seumur hidupmu, sampai akhir hayatmu, engkau pasti akan rugi, engkau pasti akan kecewa, engkau pasti akan dapat masalah. Illal ladzina amanu, kecuali engkau beriman, kecuali engkau yakin sama Allah.
Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saya cuma dua ya, cuman Al-Anfal sama Al-Asr. Ini lanjutan Al-Anfal. Nah, orang-orang beriman itu ketika disebut Allah getar hatinya. Bergetar. Ketika disebut Allah bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, getar hatinya. Wa idza tudat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dikasih ayat Quran, baca Quran dengan lantunan ayat-ayat yang indah gitu kan, ayat-ayat yang bisa bergetar, semakin bertambah keimanannya. Itu orang yang beriman. Apa contoh orang beriman? Segala proses kehidupannya selalu baik, miskinnya baik, masalahnya baik, apalagi pokoknya dapat segala peristiwa kehidupannya selalu baik. Dikasih ujian baik, dikasih rezeki baik. Itu orang beriman. Maka tadi ketika dia dikasih ujian, kalau manusiawi ngeluh. Tapi kalau dikasih nikmat, dia kurang bersyukur, kurang cukup, kurang merasa cukup. Maka kita bukan level manusiawi. Kalau kita mau dikatakan hamba-hamba yang beruntung, jangan level manusiawi. Artinya apa? Kita akan bahas dua responnya Allah kasih, ujian dan kenikmatan. Kenapa kita bahas ini? Karena inilah proses menjaga hati. Kalau enggak ujian, pasti nikmat. Ujian itu identiknya dengan sabar, terus nikmat identiknya dengan syukur. Tapi banyak orang yang dikasih nikmat kegeeran, ya enggak? Banyak orang yang dikasih nikmat kegeeran. Ngerasa sudah sudah ibadah, ngerasa sudah ikut taklim, terus Allah kasih teman-teman baik, kegeeran, ngerasa doanya sudah dikabulkan, kegeeran. Terus ujian ketika dikasih ujian, ngerasa Allah itu jahat banget misalnya. Yang sekarang nih fasenya dikasih ujian terus ngerasa kok aku terus yang dikasih ujian. Nah, kita akan bahas dua respon ini, ujian sama nikmat. Inilah proses menjaga hati untuk kita. Nanti kita akan lihat gimana Allah yang menjaga hati. Ini proses kita yang menjaga hati, ujian sama nikmat. Kenapa Allah kasih dua respon ini? Pertama, Allah kasih ujian. Nah, pertama Allah kasih ujian. Ujian itu sebenarnya bukan husnuzon ya, bukan karena Allah yang ngasih kita ujian karena Allah jahat, karena kita ada dosa, karena kita layak dapat ujian. Ujian itu bisa jadi paling seminimal mungkin itu menghapusin dosa-dosa. Atau husnuzonnya, ujian itu semakin dikasih ujian, semakin kita ngedekatkan diri sama Allah. Ujian itu bentuk perhatiannya Allah loh. Tapi jangan GR juga. Saya dikasih ujian nih, buat saya semakin dekat sama Allah. Contohnya mau UN, sebulan tahajudnya full 11 rakaat. Contohnya mau ada event besar, sebulan tahajudnya 11 rakaat. Contohnya bisa mau sidang skripsi, tiap malam tahajudnya 11 rakaat. Terus sholat sunnah rawatibnya selalu tepat waktu. Puasa sunnahnya selalu puasa sunnah, gitu kan? Nah, jangan kegeeran ketika Allah ngasih ujian. Oh, ini kayaknya Allah nguji saya biar supaya saya semakin dekat sama Allah. Gini misalnya, besok skripsi, sidang skripsi. Kemudian ngadain hajatan di rumah. Orang tuanya, adiknya, sampai ke pembantunya di rumah, semua berdoa. Supaya ini sidang skripsi yang ketiga kali. 2 kali sudah gagal. Ini yang ketiga. Nah, adakah yang gitu? Nah, ini yang ketiga kali. Terus besoknya hajatan, doa semua. Besoknya sidang skripsi, ternyata diterima, lulus. Wah, berkat. Baru kemarin ngadain hajatan gitu kan. Karena doa dari doaku langsung dikabulkan sama Allah. Doaku langsung dikabulin sama Allah. Pernah nggak sih? Kayaknya besok ini makan kue putu deh. Nah, doaku dikabulin sama Allah. Lama dah nggak makan kue putu gitu kan? Ternyata kue putunya datang. Wih, doaku diijabah sama Allah. Allah ngijabah doaku. Itu kegeeran.
bukan kita doa kita yang dikabulin sama Allah. Nggak layak doa kita ini dikabulin sama Allah. Tapi Allah lah yang maha baik. Allah yang masih ngabulin doa-doa kita. Kalau bahasanya kita itu berarti kegeeran. Tapi kalau bahasanya Allah, ini karena Allah yang masih beri saya nikmat, Allah yang ngabulin, Allah yang masih berikan kesempatan. Ini karena Allah. Ujian ini karena Allah. Putu ini karena Allah. Nah gitu. Karena Allahnya yang baik. Nggak pantas kita bilang kita ini yang doanya dikabulin sama Allah. Atau sebaliknya, ini mungkin berkat doa dari orang tua saya di rumah, ayah ibu di rumah. Bukan doa saya. Kan gitu. Itu dari ujian. Nah, udah sering dikasih ujian, semakin dekat sama Allah. Tapi selesai skripsinya, udah nggak tahajud lagi, nggak baca Quran lagi, udah fokusnya ke lain lagi. Pas mau skripsi, pas mau ujian, pas mau presentasi, pas mau ada event, mau ada program, baru semangat ujiannya. Allah ngasih ujian nih. Terus berarti ini bukti aku harus dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah supaya Allah bantu. Kegeeran. Siapa yang baik? Allahnya yang baik. Ala kulli syai'in qadir. Banyak ayatnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari segala ujian, segala masalah, Allahnya lah yang maha besar. Masalah ujian kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Besar ujiannya atau besar Allahnya? Besar ujiannya atau besar Allahnya? Allah tuh baik banget loh kawan-kawan. Umur kita nanti ada yang 40, 50, 60 tahun wafat, tapi Allah kasih surga selamanya abadi. Kalau Allah balas cuma 60 tahun, nah harusnya secara adil gitu kan. Tapi Allah itu baik banget. Kita beramal seberapa tahun, Allah balas surga abadi. Abadi, nggak ada tandingannya. Nah, itulah. Itu bentuk dari tahaddus bin ni'mah. Kan ayatnya gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayo Quran surah apa itu? Surah Ad-Duha ayat ke-11. Tahaddus bin ni'mah. Segala nikmat yang Allah kasih, segala ujian yang Allah kasih, itu maka ceritakanlah kalau itu Allah. Tapi kok ada juga orang udah rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin perbaikan bacaan, baiki bacaannya, perbanyak tilawah Qur'annya, ikut kajian ke taklim, masih enggak Allah kasih ujian, masih enggak lulus, masih enggak sampai 13 semester, beberapa bulan lagi tinggal. Misal, nah, bentar lagi di DO, misal ya gitu. Kok masih Allah kasih ujian gitu kan? Artinya itu buat Allah ingin kita makin lebih dekat lagi sama Allah. Supaya kita semakin dekat sama Allah. Kan gitu, asyaddun nas, Nabi pernah bilang, asyaddun nas bala al-anbiya summas sholihin. Segala ujian, segala musibah itu ditimpakan kepada para nabi. Para nabi, orang-orang soleh, dan orang-orang yang sedang menuju soleh. Pokoknya kayak gitu. Nah, artinya segala ujian itu karena Allah baik, Allah ngasih ujian.